Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kali ini kita mau sedikit bahas tentang pertandingan yang akan datang, yaitu besok tanggal 15. Timnas Indonesia akan bermain lawan Timnas Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia round 3. Dan besok adalah pertandingan yang sangat kita tunggu, dan aku juga udah gak sabar pertandingannya mulai, karena tentunya aku ingin melihat permainan Timnas Indonesia dan aku ingin lihat Timnas bermain dengan bagus juga. Tapi kita juga tahu kalau Timnas Jepang adalah tim yang sangat kuat. Mereka adalah raksasa di Asia juga. Mereka mempunyai banyak kualitas dan pemain-pemainnya juga. Ada banyak pemain dari Timnas Jepang yang bermain di Liga Eropa, di Liga Inggris, seperti Mitomina, seperti Kubo, seperti Ayase yang bermain di Feyenoord juga. Tapi Ayase nggak ikut kali ini. Terus selain itu ada juga Endo yang kemarin juga bermain di Liverpool. Terus selain itu ada striker yang dari Celtic, aku lupa namanya, tapi ada striker yang bermain di Celtic yang juga di timnas Jepang. Jadi mereka memiliki pemain yang sangat berkualitas juga. Tapi Indonesia juga memiliki pemain yang berkualitas. Dengan sekarang juga Kevin Dick sudah gabung. Sayangnya May Silhurst kemarin gak bisa gabung karena dia belum fit 100%. Tapi itu nggak apa-apa. Semoga Mace bisa cepat sembuh dan bisa kembali bermain untuk FC Twente dan juga kedepannya untuk timnas Indonesia dengan fit 100%. Tapi kita juga punya Kevin Dix yang kemarin sudah dipastikan dia akan tampil lawan Jepang. Dan juga ada Bang J, ada juga Justin Hopner yang sudah balik dari akumulasi kartu dan dari cederanya dia. Selain itu ada Calvin Verdong tentunya. Rekan timnya Calvin juga bermain di timnas Jepang seperti kalian juga tahu. Jadi kita juga punya Calvin Verdong, kita punya Tom Hyatt tentunya yang berkualitas banget di lini tengah. Dia pemain yang harus membagikan bola di pertandingan besok, dan aku pasti dan aku yakin Tom juga bisa melakukan tugasnya dengan baik, karena dia juga sekarang sudah bermain in season, dia sudah bermain beberapa pertandingan juga, dan dia juga sudah mulai fit 100% lagi. Stamina-nya udah kembali 100% lagi. Jadi ya aku berharap Tom bisa menunjukkan kualitasnya seperti biasanya, yaitu membagikan bola dengan umpan-umpan manjanya, dan kalau bisa tentunya dengan shootingnya dia yang dia sudah tunjukkan beberapa kali. Di lawan Filipina dia mencetak gol dengan shooting, kemarin lawan Cina dia juga mencetak gol dengan shooting. Jadi aku yakin Tom bisa memperlihatkan performance yang terbaik dari dirinya. Selain itu kita juga ada Eliano yang kemarin kita tahu kalau dipasang sebagai defender, tapi kali ini dia dipanggil sebagai penyerang. Jadi Eliano punya kesempatan yang sangat besar untuk bisa bermain di starting. Dan kemarin dia juga bilang kalau timnas Jepang banyak pemain bagus, tapi aku rasa aku juga bagus. Jadi dia sudah confident juga, yaitu hal yang bagus, tanda yang bagus, berarti dia siap untuk bermain lawan timnas Jepang. Nah ya, kemungkinan besar juga Eliano akan bermain di posisi penyerang, entah itu mau striker atau winger. Tapi kita akan lihat besok gimana taktik dari Coach Sintayong. Aku yakin Eliano juga bisa memperlihatkan performance dia lebih baik lagi karena bermain di posisi penyerang atau gelandang, karena di situ menurutku kualitasnya Eliano Reinders kreatif sekali dalam lapangan, kreatif sekali dalam dribble juga seperti kakaknya Tijani Reinders. Sebenarnya mereka memiliki kualitas yang sama juga, cuma Eliano ya akhir-akhir ini mungkin karena di klubnya bermain di posisi wingback dan nggak di posisi aslinya. Ya kita juga mempunyai banyak kualitas di timnas Indonesia. Besok pertandingannya lawan Jepang. Nah aku yakin pasti Jepang bermain dengan kompak seperti biasanya. Entah itu mereka mau defend ataupun attack, itu mereka tetap bermain dengan compact. Dan yang harus kita waspadai tentunya seperti obrolanku bersama Bung Binder. Kalau kalian belum lihat silahkan nonton di channelku. Seperti obrolanku bersama Bung Binder, Jepang pasti berbahaya dalam menyerang. Jadi mereka adalah tim yang compact, dan di lini penyerang itulah kekuatan mereka. Kita tahu Kubo ada di situ, terus siapa itu yang dari Leeds United, Mitomina kalau nggak salah, itu ada di posisi winger juga, dan striker mereka dari Celtic juga. Jadi mereka memiliki kualitas yang sangat bagus di posisi penyerang, dan aku yakin itu yang akan mereka tunjukkan juga di pertandingan besok. Tapi di lini pertahanan kita sekarang sudah semakin kokoh, dan apalagi dengan Kevin Dix yang sekarang sudah gabung di timnas Indonesia. Jadi aku yakin dengan kita
bermain 3-4-3, dan kalau kita defend pasti menjadi 5-4-1 atau 5-3-2. Jadi kita punya 5 pemain di posisi belakang defender. Jadi aku yakin timnas kita sudah siap dengan penyerang timnas Jepang juga. Dan dari timnas kita aku berharap pemain-pemain bisa bermain dengan berani tentunya. Seperti match melawan Arab Saudi babak pertama. Jadi kita bisa bermain dengan berani. Pressnya kita juga sangat tepat waktu itu dengan satu tim compact. Dan yang paling penting menurutku, kita harus bisa defend di zona tengah. Jadi jangan di zona terakhir. Karena kalau kita defend di zona terakhir, timnas Jepang lagi menyerang dengan penyerang mereka yang sangat bagus, itu akan menjadi bahaya buat kita jika kita gagal fokus atau lagi nggak fokus dan kehilangan bola. Dan itu menurutku juga kelemahan kita di beberapa pertandingan sebelumnya ini, yaitu kita defend terlalu di belakang yang menghasilkan ketika kita melakukan kesalahan atau ada sedikit foul, nah itu bisa menjadikan justru disadvantage buat kita dan bisa berbuat juga jadi gol untuk tim lawan. Dan kita harus berani bermain. Kalau kita mendapatkan ball possession, harus berani bermain, harus menggunakan sisi sayap kita, yang itu juga kelebihan dari formasi kita, yaitu 3-4-3. Kelebihan kita adalah di sisi sayap, dan aku pikir kita harus juga memanfaatkan dari sisi sayap itu. Tentunya itu nggak akan gampang karena timnas Jepang tim yang sangat kuat dan mereka tetap akan mendominasi pertandingan kemungkinan besar. Nah, ketika mereka mendapatkan ball possession, yang timnas kita harus lakukan tentunya adalah pressing, tapi yang pasti itu nggak akan mudah. Nah, ketika timnas Jepang mendapatkan ball possession, yang penting adalah pressing kita, yaitu dengan satu tim compact supaya kita bisa mengganggu timnas Jepang, pemain-pemain dari timnas Jepang. Nah, ketika kita berhasil mengganggu mereka, yang pastinya mereka nggak akan bermain dengan nyaman dan mereka juga akan sering melakukan kesalahan juga, supaya kita juga bisa mendapatkan kesempatan dari kesalahan mereka, kita bisa memanfaatkan kesalahan mereka. Dan ya dari situ aku berharap timnas Indonesia bisa meraih poin yang maksimal, yaitu 1 poin atau kalau bisa lebih, insya Allah kita bisa menang melawan Jepang. Dan dengan pemain manapun, aku pasti percaya dengan kualitas timnas kita, dan aku percaya juga Coach Sintayong akan pasang pemain yang paling bagus untuk pertandingan besok melawan Jepang. Nah, kalau prediksi dari diri aku sendiri yang akan bermain besok dari menit awal adalah kipernya Martin Paes tentunya. Nah, 3 defender di belakang ada Bang J di tengah, habis itu Rizky Ridho di tengah kanan. Nah, habis itu Justin Hubner di tengah kiri. Nah, 2 wingback ada Kevin Dix yang di wingback kanan, dan di wingback kiri ada Kelvin Verdong. Dan di tengah pemain gelandang ada Tom Haye sama Nathan. Dan 3 penyerangnya ada Ragnar di kanan, terus ada Rafael di tengah sebagai striker, dan Eliano sebagai winger kiri. Atau bisa juga diubah Eliano sebagai striker dan Rafael sebagai winger kiri. Nah, itu prediksi starting line-up-ku. Aku akan tunjukkan di sebelah sini juga. Dan yang paling penting, aku berharap semua pemain fit untuk pertandingan besok dan bisa memperlihatkan performance mereka yang terbaik dan bisa meraih hasil yang maksimal untuk pertandingan besok melawan Jepang. Ya guys, semoga kalian suka dengan informasi yang aku berikan di video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus untuk bikin video-video Obri dan video selain Obri. Dan ya, dukung channelku juga agar aku bisa mencapai 1 juta subscriber. And yeah, I see you in the next video. Peace.